Polisi itu banyak melakukan langkah-langkah yang bukan melindungi rakyat, malah menyengsarakan rakyat. Masalah damai itu sering dijual, ya. Terkadang kasus yang tidak boleh didamaikan itu diselesaikan berdasar restoratif justice. Banyak yang tersandra sebenarnya, ya. Tersandra oleh deal dan kerjasama haram dengan orang-orang luar. Maksudnya? Misalnya ada istilah backing. Kalau begitu semua oknum nanti semua polisi itu 60 tahun kamu punya polisi yang bebal seperti sekarang di Indonesia itu jauh lebih baik daripada polisi tidak ada. Halo guys, ini saksikan berita yang lagi viral. Pak Mahfud lagi bicara tentang Polri yang dibahas di berita Pak Mahfud di podcastnya. Saksikan terus beritanya. Halo, apa kabar Anda semua? Jumpa lagi kita dalam Terus Terang, podcast di mana saya selalu bicara secara terus terang dan tanpa basa-basi. Bismillah. Saya terus mencermati perkembangan di pemerintahan, politik, hukum, dan peristiwa-peristiwa yang menjadi perhatian publik. Saya juga memberi perhatian pada permintaan yang datang dari netizen untuk saya bahas. Baiklah, semua akan kita bahas satu persatu. Silakan. Mau tanya apa untuk kali ini? Pak Mahfud, salah satu yang ramai dibincangkan oleh follower Pak Mahfud, baik itu di YouTube maupun di Instagram, itu terhadap ketegasan penegak hukum. Kali ini yang agak banyak disorot itu adalah polisi, Pak, dalam beberapa bulan terakhir. Mulai dari polisi menembak warga, polisi menembak polisi, lalu pemalakan terhadap warga negara asing di sebuah konser, dan juga pemerasan oleh Kasat Serse terhadap orang yang sudah menjadi tersangka. Itu miliaran rupiah. Makin kesini orang makin membincangkan itu, bahkan mohon maaf Pak, udah mulai tidak percaya pada polisi. Apa yang terjadi dalam tubuh Polri Pak, menurut Pak Mahfud? Ya, yang terjadi ya seperti yang Anda katakan tadi, banyak kerusakan-kerusakan atau destruksi yang dilakukan oleh katakanlah oknum, ya. Memang susah kan kalau tidak mengatakan oknum, kan institusi tidak mungkin membuat kebijakan yang destruktif. Banyak yang dilakukan, langkah-langkah destruktif, sehingga masyarakat sekarang merasa hilang kepercayaan kepada Polri, kan. Hasil survei, atau mungkin orang kalau hasil survei mungkin terlalu mewah, meskipun itu benar, ya kita baca aja peristiwa-peristiwa setiap hari di medsos, di media konvensional, dan lain-lain. Kita menemukan nih kerusakan-kerusakan moral yang berakibat pada munculnya tindakan-tindakan kriminal di lingkungan pejabat Polri atau oknum-oknum Polri. Meskipun itu tidak bisa dikatakan mewakili keseluruhan tindakan Polri. Nah, oleh sebab itu menjadi penting kita ini melakukan evaluasi. Mumpung ini masih dalam rentang janji Pak Prabowo sebagai presiden untuk melakukan perbaikan-perbaikan, kan gitu. Ini masih rentangnya masih ada. Kalau kita lihat janji Pak Prabowo dulu ketika berpidato kan mengatakan, orang pada bertanya kok cuma cuma begitu aja, cuma pidato-pidato aja. Orang kan, bilang, sebagian bilang omon-omon gitu ya. Omon-omon lah, Pak Prabowo kan mengatakan, ini kan baru 2 bulan, tunggu dong sesudah 6 bulan. Nah, 6 bulan tuh kira-kira 2,5 bulan lagi dari sekarang. Berarti ini masih dalam rentang Pak Prabowo untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Ini serius nih, ini serius. Karena terkait dengan gagal atau suksesnya negara ini menjamin keamanan dan tertib hukum di Indonesia. Nah, ini saya potong dikit Pak, tentang gagalnya atau tidak menjamin keamanan. Kebetulan Pak Prabowo
pada tanggal 30 kemarin itu di Rapim TNI Polri bersuara keras Pak Mahfud. Ya. Saya memahaminya seperti Mahfud tadi mengatakan bukan lagi janji, tapi ini sudah semacam peringatan Pak. Ya. Kalau saya memahami pernyataannya yang mengatakan bahwa ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Dan Anda harus tanggung jawab ketika Anda mengemban itu. Nah, kita lihat videonya Pak. Saya mau tunjukkan ke Pak Mahfud seperti apa video itu, langsung nanti Pak Mahfud memberikan komentar. Ini Pak. Ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji saudara. Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi. Dan rakyat memberi kuasa pada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Pangkat yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu adalah penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya ingin Pak Mahfud memberikan makna dulu atas kata-kata kalimat yang tegas ya dari Pak Prabowo yang menurut saya bukan lagi janji, ini semacam peringatan Pak kepada pimpinan TNI dan Polri. Semacam peringatan dan pasti berdasar sebuah catatan bahwa banyak peristiwa di mana polisi dan TNI tentu saja, karena kita bicara aparat penegak hukum sekarang ya polisi misalnya, nanti saatnya kita bicara kejaksaan dan pengadilan ya. Sekarang polisi itu banyak melakukan langkah-langkah yang bukan melindungi rakyat, malah menyengsarakan rakyat. Bukan melindungi tetapi menyengsarakan. Bukan mau berkorban untuk rakyat. Ya banyak. Saya katakan tidak semua ya. Nanti kita bahas kenapa itu. Kan kasus yang muncul tiap hari semuanya menyangkut perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Perlindungan itu ada dua. Satu agar aman, yang kedua agar tidak terganggu haknya. Perlindungan agar rakyat aman, yang kedua menindak pelaku-pelaku yang merugikan rakyat dari masyarakat sipil. Tapi dalam banyak kasus kan terlihat polisi itu gamang untuk melakukan tindakan, apalagi kalau sudah menyangkut dirinya sendiri, menyangkut orang dalam gitu, menjadi tidak transparan penyelesaiannya. Banyak kasus yang bisa kita sebut penyelesaian yang tidak transparan itu. Misalnya bagaimana orang melaporkan sesuatu yang dilakukan oleh Polri, misalnya Polri meminta uang segini, sudah disebut namanya, tetapi juga orangnya dipanggil ke polisi, lalu kasusnya hilang, kan gitu. Itu yang begitu tuh kan sering, kita tinggal buka file saja kan. Itu salah satu modusnya ya? Salah satu modus begitu. Yang kedua misalnya Mas, membackingi orang. Kalau itu korporasi besar, kemudian terkesan ada backing-backingan, karena ketika korporasi itu yang melakukan ya, kalau ketika korporasi yang melakukan, korporasi besar misalnya konglomerat gitu, itu biasanya mereka tidak melakukan tindakan yang adil terhadap hak-hak rakyat. Diam, pura-pura tidak tahu, tidak memproses. Taruhlah yang ini sudah yang keempat kita bicara soal pemagaran laut di Tangerang. Itu kan jelas kan? Kasus yang masih heboh sampai sekarang. Masih heboh. Kan seharusnya jelas polisi bertindak. Itu tugasnya polisi gitu. Meskipun belakangan kita dengarkan katanya polisi sudah mulai mengusut Pak. Setelah sekian lama. Bukan setelah sekian lama, setelah orang-orang mulai mengungkapkan fakta bahwa polisi betul-betul tahu karena pernah melakukan patroli, pernah mendapat laporan kan gitu. Dulu kan bilang nggak tahu kami, baru tahu. Nah sekarang orang yang pernah melaporkan muncul. Yang pernah memberi saran muncul, Ombudsman Banten, ya kan? Kemudian ada juga Kiai siapa tuh, yang Kiai Matlaul Anwar itu. Dia sudah lama tahu itu dan memberitahu. Sampai akhirnya dia memberitahu Presiden langsung, gitu melalui surat disampaikan ke seseorang, baru kasus ini meledak. Nah sesudah muncul itu semua, baru mereka mulai bertindak. Itu pun sudah sangat terlambat dan kita tidak tahu arahnya kemana ya penyelesaian ini. Kan masih dipanggil, diminta klarifikasi dan sebagainya. Padahal
Kalau dalam logika murni hukum kan sama dengan orang merampok. Bisa langsung ditangkap. Jangan bilang harus hati-hati, diperiksa dulu ini. Lah kalau orang ngerampok itu kan langsung ditangkap. Ya. Yang harus hati-hati itu misalnya dalam hal-hal yang menyangkut kejahatan IT misalnya ya. Kalau ini kan bukan IT di depan mata kita. Ya kan? Kalau IT pemalsuan sertifikat dan hati-hati. Kalau ini kan sudah di depan mata tapi baru sekarang bertindak, itu pun baru mulai dari minta keterangan dan sebagainya. Baru udah lama tindakannya seharusnya udah diambil. KPK juga sama kan, baru dia menyatakan akan memverifikasi laporan yang disampaikan masyarakat, kok baru? Ini udah heboh begini kok. Jadi sekarang kalau kita baca, polisi itu sudah tingkat kepercayaan dari masyarakat sudah sangat rendah ya. Itu harus diperbaiki. Karena kata Pak Prabowo tadi, kenapa rendah? Karena ia tidak mau berkorban untuk rakyat, melainkan sering sekali membuat atau menimbulkan isu-isu yang merugikan rakyat. Di dalam banyak kasus, bukan hanya sini, kita bisa lacak misalnya kasus-kasus besar yang menyangkut ini, bisa lacak dari medsos saja, jejak digital itu berapa banyak kasus yang melibatkan Polri ini gitu. Nah oleh sebab itu menurut saya harus berbenah, dan Pak Prabowo ketika mengatakan ini harus memihak rakyat agar Anda tidak gagal, artinya dia punya catatan. Dan oleh sebab itu dia juga mestinya punya rencana bagaimana ya menata Polri ini. Ada evaluasi yang dilakukan mestinya ya? Harus ada evaluasi, dan saya yakin Presiden tuh satu, saya melihat pribadinya Pak Prabowo ya, yang saya kenal, dia itu cerdas, bacaannya banyak, ahli strategi juga gitu, sehingga dia pasti tahu tentang masalah ini. Yang kedua, untuk melengkapi itu Presiden punya semua instrumen yang diperlukan untuk tahu dan punya kekuasaan untuk melakukan apapun, untuk menertibkan. Kalau dia tidak merasa tersandra oleh sesuatu, gampang kok Presiden bisa melakukan apa saja. Nah oleh sebab itu, Mas, menurut saya ini kita berharap pada Presiden dalam rentang waktu yang tersedia, kan masih rentang waktu yang tersedia kan, sampai April gitu, mudah-mudahan ada perbaikan. Kalau enggak menurut saya ya menjadi omon-omon beneran. Langkah tegas Presiden itu misalnya mengevaluasi pimpinan Polri begitu? Mengevaluasi pimpinan Polri, karena begini, psiko hierarkisnya begini ya. Kalau coba Anda lihat orang demo di suatu tempat, polisinya diam, ya, meskipun dimaki-maki oleh rakyat, gitu. Ya karena itu arahan pimpinan, kamu jangan ngelawan loh. Tapi suatu saat polisi ngamuk gitu, itu karena atasannya juga tidak menindak sesuatu, kadangkala atas perintah atasan, iya kan? Kan takut ya, misalnya Anda bawahan saya melakukan sesuatu padahal saya sudah punya deal dengan seseorang. Anda melakukan sesuatu, Anda bisa dicoret. Oleh sebab itu, saya berpikir begini, semua ini harus pimpinan secara berjenjang. Satu, Kapolseknya harus orang yang benar bagus, tidak boleh punya kolusi, tidak boleh punya cacat moral. Di atas Kapolsek itu siapa sih? Kapolres juga harus bagus, karena Kapolsek itu tidak berani apa-apa kalau Kapolresnya main gila. Nggak ada ceritanya kok Polsek mau tidak tunduk pada Kapolres. Misalnya Kapolres menyuruh menandatangani sesuatu, ini sudah benar tuh lurahnya, ini kamu tanda tangan, kamu benarkan, kamu jangan usik, itu Kapolres. Nah di atas Kapolres, Kapolda harus bersih, karena yang banyak juga itu dimasalahkan Poldanya kadangkala itu tidak jelas sikapnya terhadap kejahatan. Saya pernah bercerita dulu tentang tambang emas Sangihe, Sulawesi Utara ya? Sulawesi Utara, ya TNI, ya Polri. Ketika Bapak jadi Menko Polhukam? Iya. Ya Pemda dan sebagainya. Itu sudah jelas kok, pelanggaran masih ada saja jalan. Dibiarin gitu. Kenapa? Dia kan negara. Kan bisa ditangkap orang-orangnya. Saya ngirim tim, ada alat-alat berat itu untuk menggali emas di Sangihe itu, saya kirim tim ke sana. Ketika tim ke sana, hilang tuh alat-alat. Nggak ada Pak, ya ini
Tapi ada bekas-bekas begitu, tapi katanya sudah dibereskan. Begitu besok pulang tim saya, besoknya udah ada lagi gambar. Ini Pak, sudah beroperasi lagi begitu tim Bapak pulang gitu. Nah itu kan berarti daerah, ada Polda, Polres. Nah di atas Kapolda juga? Nah, nanti di atas Kapolda tentu eselon-eselon satunya Bareskrim, kemudian ada Baintelkam, Kabaharkam, dan itu semua. Itu kan yang ngatur. Baru di atas itu semua Kapolri. Nggak mungkin Kaba ini, Kabaharkam, Bareskrim dan sebagainya itu melakukan sesuatu kalau Polri tidak suka. Nggak mungkin ini semua tidak melakukan kalau Polrinya menginginkan itu dilakukan. Kan itu hierarkisnya. Oleh sebab itu cara menanganinya pimpinan-pimpinan harus dibenarkan. Dan Pak Prabowo menurut saya maksudnya dibereskan. Orang-orang yang tepat yang terseleksi yang bisa masuk. Orang-orang yang tepat. Maknanya berarti evaluasi menyeluruh oleh Presiden, Pak ya? Evaluasi menyeluruh. Presiden mulai dari atas, lalu yang Polri-nya itu mengevaluasi bawahnya lagi, yang ini mengevaluasi bawahnya sampai ke tingkat bawah, gitu. Dengan disiplin yang ketat. Karena begitu psikohierarkisnya yang muncul. Bawahan tuh nggak pernah berani tidak melakukan perintah atasan. Artinya Pak Mahfud ingin mengatakan bahwa sebenarnya apa yang terjadi dengan oknum atau bawahan itu tidak terlepas daripada contoh yang dia lihat di atasnya. Kira-kira gitu ya? Di atasnya. Begitu. Oleh sebab itu banyak kan orang mengeluh merasa nggak bisa, ini sudah tingkat pimpinan disuruh amankan. Ini menjadi perhatian pimpinan dan seterusnya. Ya begitu-begitu. Sehingga kita lihat terkadang Polri di lapangan ngamuk itu karena kepalanya aja benar. Tapi ada juga yang diam, kamu jangan bikin masalah loh, jangan gunakan kekerasan kepada rakyat, ada begitu. Sehingga menjadi sangat jelas ini. Hierarki ini harus jelas mulai dari tingkat atas. Dan menurut saya Presiden tahu ini. Presiden sangat tahu karena beliau di samping dirinya secara pribadi cerdas, ahli strategi, dia punya juga semua instrumen untuk memberitahu kepada dia tentang apa yang terjadi dan bagaimana sebaiknya. Artinya kita tunggu momentum dan waktu evaluasi itu dari Presiden ya? Bukan, iya. Pak Mahfud, untuk memberikan gambaran kepada pemirsa, kepada netizen tentang katakanlah dalam 6 bulan terakhir, apa saja yang terjadi dengan internal polisi yang itu mempengaruhi wajah suram Polri di depan masyarakat. Yang Bapak bilang tadi, itu sudah mulai mempertanyakan tentang kepercayaan terhadap polisi. Ini ada kasus-kasus Pak yang bisa kita tunjukkan dulu kepada publik sambil saya bacakan. Setidaknya dalam 6 bulan terakhir Pak, apa saja yang terjadi di sekitar polisi. Ini ada pemerasan 2 tersangka kasus pembunuhan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKP Wintoro yang tadi saya sebutkan di awal. Ada pemerasan warga negara asing Malaysia di Jakarta Warehouse Project pada 20 oknum polisi, oleh 20 oknum polisi narkoba. Ya. Ini gede banget Pak, dan ini jadi pembicaraan di luar negeri karena melibatkan warga negara asing. Memalukan. Ada kasus penembakan bos rental mobil di rest area kilometer 45 setelah polisi menolak mendampingi, ini juga ramai di medsos Pak Mahfud. Kemudian ini yang gede banget Pak. Pembunuhan siswa SMK bernama Gama di Semarang oleh polisi. Kemudian ada gerombolan 50 polisi keroyok mahasiswa MI di Mamuju, Sulawesi Barat. Ada macam-macam Pak. Ada personil polisi terlibat LGBT dan narkoba dipecat oleh Kapolda Metro Jaya. Kemudian ada polisi tembak polisi Pak yang begingi tambang ilegal di Polres. Macam-macam Pak. Sampai terakhir Partai Coklat, istilah yang populer menggambarkan cawe-cawe polisi dalam pemilu dan pilkada. Bagaimana Pak menghentikan ini semua? Karena kalau lihat penjelasan Pak Mahfud, ini kan sudah cukup lama ya, berulang, tetapi berulangan itu dan sorotan publik itu tidak menjadi sesuatu yang bisa membuat jera oknum, kalau mau dikatakan oknum, tapi terlalu muncul di dalam polisi. Ya itu problem yang harus diselesaikan oleh pemerintah, oleh Presiden. Kalau saya melihat bukan bagaimana, tapi mengapa ini terjadi. Mengapa ini terjadi? Iya. Ini mereka ini banyak yang tersandra sebenarnya ya. Tersandra oleh deal dan kerjasama haram dengan orang-orang luar. Maksudnya? Misalnya ada istilah backing gitu ya. Oke. Iya kan, ada suatu perkara menyangkut ini, tiba-tiba di-backing oleh polisi, nggak jalan perkaranya. Sudah dilaporkan tuh nggak jalan. Karena begitu perannya backing itu ya, begitu besar peran backing itu ya. Peran backing besar itu kan tersandra orang yang seperti ini.
Ada juga ada kasus besar sesudah dilaporkan ke polisi, nah enggak jalan. Lalu isunya di luar apa? Aduh, karena itu anaknya pejabat tuh yang punya perusahaannya. Itu melibatkan istrinya ini, sahamnya. Kan orang semua tahu lah. Yeah. Orang kan tidak bodoh juga masyarakat sekarang, ya. Tapi itu tetap aja seperti pura-pura enggak dengar. Seharusnya isu seperti itu dibuka gitu oleh atasannya. Misalnya Anda anak buah saya, tiba-tiba ada satu kasus Anda enggak teruskan, sesudah diselidiki misalnya didengar-dengar informasi, oh karena istri Anda juga punya saham di situ. Karena Anda ada juga menjadi komisaris di situ dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan banyak isu begitu. Dan kadangkala sering munculnya di medsos yang kadangkala tidak bertuan kan. Lalu dijawab itu kan hanya medsos, tidak ada buktinya gitu. Tapi perilakunya sehari-hari tampak bahwa itu bukti gitu. Sewaktu Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam, saya itu mencatat beberapa Pak, yang Pak Mahfud segera bertindak karena kaitannya dengan polisi. Misalnya ketika terjadi kasus, kalau nggak salah pada bulan Juli atau Agustus 2022 di Bandung. Ada purnawirawan TNI Angkatan Darat yang dibunuh gitu Pak, dianiaya dibunuh. Itu kejam. Lalu betul tuh. polisi menangani, lantas katanya polisi sudah berdamai gitu. Itu Pak Mahfud menurunkan tim. Gimana Pak? Jadi begini, saya waktu itu sedang di Surabaya. Lalu ada berita, seorang mantan Dandim, pensiunan komandan Kodim, itu dibunuh di depan sebuah toko. Nah, mantan Dandim kan sudah pensiun, jadi senang nganter anak, nganter cucu ke sekolah. Sedang nganter cucunya, dia parkir mobil di situ, lalu dibunuh. Ketika masyarakat heboh dibunuh, itu polisinya, Polresnya itu menjelaskan, enggak, itu hanya salah paham, ini sudah damai. Di situ saya marah. Loh kok pembunuhan pakai damai? Enggak boleh pembunuhan damai. Enggak boleh ada restoratif justice di pembunuhan itu, sehingga saya nurunkan tim deputi bersama seorang staf khusus datang ke sana. Ke Bandung Pak ya? Ke Bandung datang. Itu Dandim loh, dibunuh oleh, maaf, bukan rasis ya, itu seorang penjual masakan apa gitu, kan kebetulan etnis tertentu lah. Ya, lalu keluar dibunuh gitu, Dandim. Lalu dikatakan sudah selesai, sudah damai. Loh, nggak bisa, saya bilang, nggak bisa. Pembunuhan itu nggak ada damai, apapun alasannya. Lalu sorenya sudah diberitakan ditahan, akan diproses hukum. Nah, maksudnya begini, itu juga masalah damai itu sering dijual, ya. Terkadang kasus yang tidak boleh didamaikan itu diselesaikan berdasar restoratif justice secara damai. Begini. Satu tindak pidana itu di dalam hukum pidana Indonesia tidak boleh ada perdamaian. Kalau di dalam hukum perdata boleh. Mas Rizal punya utang ke saya 1 juta, lalu Mas Rizal bilang begitu, udah Pak, saya enggak punya uang, saya enggak usah bayar ya, saya hanya punya 750.000. Ini perdata kan? Saya bilang, iya sudah, selesai perkara, damai, gitu. Atau saya, udahlah untukmu aja gitu, damai. Tapi kalau pidana enggak bisa ada damai. Pidana itu lawan orang yang melakukan tindak pidana itu negara, bukan pribadi. Kalau Anda melakukan tindak pidana di rumah saya, misalnya membunuh pegawai saya di situ, lalu karena ini saya yang bertanggung jawab, udah damai aja. Nggak bisa, dibayar berapapun nggak bisa. Nggak boleh ada damai. Nah, apakah ada perkara yang bisa diselesaikan secara damai di luar pengadilan? Ada, yaitu perkara-perkara tertentu yang ringan. Penganiayaan ringan, misalnya saya nganiaya pegawai, sikat gitu, tapi tidak sampai menimbulkan ancaman keselamatan jiwa, hanya luka kecil, ya sudah bisa didamaikan. Itu contoh menangani dengan restoratif justice ya? Itu restoratif justice. Tapi korupsi tidak bisa restoratif justice. Kan ada orang menipu orang gitu, lalu laporannya yang menipu ini aman-aman saja. Sesudah ditanya ke aparat penegak hukum, Pak, sudah damai. Saya bilang tidak ada damai dalam penipuan. Anda tuh gimana? Mahkamah Agung juga sudah membuat surat edaran perdamaian itu bisa, misalnya kalau di dalam pencurian terhadap pencurian barang-barang yang sederhana yang harganya 2,5 juta rupiah ke bawah, itu bisa didamaikan di luar pengadilan. Tapi kalau orang membunuh orang, menganiaya orang, kayak kasus siapa dulu? Mario Dandi.
Kan didamaikan siangnya. Saya datang malamnya ke rumah sakit. Nggak bisa didamaikan, saya bilang. Kok mau didamaikan gimana? Wong ini penganiayaan berat kayak gini. Gitu. Nah, jalur istilah restoratif justice, perdamaian itu sering dijual di bawah. Sering dijual artinya dinegokan oleh aparat. Oh, oke. Dinegokan. Udahlah, damai aja. Gitu. Padahal ini cuma polisi pasti. Bagaimana polisi pasti tahu bahwa sesuatu yang tidak bisa didamaikan, nggak boleh didamaikan. Kok bisa kemudian yang bersangkutan bilang, oh kamu kan kemarin sudah punya masalah ini, oh sudah didamaikan oleh polisi. Kan sering ada berita begitu. Loh kok bisa didamaikan begitu? Tidak boleh dong. Nah, satu. Yang kedua sering juga yang dilakukan oleh polisi itu, ya, membolak-balikkan laporan dan pengaduan. Memperlama. Hah? Memperlama atau membolak-balik? Kadang-kala memperlama, kadang-kala mempercepat, kadang-kala membolak-balik gitu. Gini, misalnya ya, ada kebakaran, ada orang memperkosa orang gitu ya, sudah ramai sekampung memperkosa orang, gitu, dengan kekerasan. Polisi tahu, lalu dia diam aja. Kenapa? Belum ada laporan loh. Kalau sudah jelas terjadi sesuatu, nggak usah nunggu laporan. Polisi itu menerima laporan kalau misalnya di suatu desa terpencil ada orang membunuh orang, polisinya nggak tahu tapi ada satu yang tahu, lapor. Baru perlu laporan. Kalau sudah jelas ada kebakaran, ada pemagaran laut itu, Pak. Ya. Nusron sudah bilang ini ilegal, menunggu laporan apa gitu? Takut. Nah itu yang saya katakan, itu tersandra, entah oleh apa. Kan gitu. Nah ini yang perlu turun tangan presiden. Nah jadi antara terkadang juga orang ngelapor ya, orang ngelapor ke polisi. Lalu yang dilaporkan minta ke polisi agar tidak diproses. Lalu orang yang ngelapor ini dipanggil agar mencabut laporan. Bodoh juga. Laporan itu tidak perlu dicabut kalau memang tidak memenuhi syarat ya hentikan. Hentikan saja. Ini terjadi dulu di Jawa Barat ya. Ketika seorang tokoh itu dilaporkan oleh wali kota Arya Bima, lalu Arya Bima di demo kan, Bima Arya ya, Bima Arya di demo harus mencabut laporan. Tapi untungnya polisinya pinter, Kapoldanya itu Pak Doviri bilang, nggak bisa dong laporan kok dicabut. Kalau memang nggak memenuhi syarat ya nggak usah dianu. Kapoldanya Pak Doviri. Kadang-kala orang ditekan agar mencabut laporan. Padahal laporan tuh nggak dicabut nggak apa-apa. Laporan beda dengan pengaduan. Kalau pengaduan boleh dicabut. Kalau laporan tidak perlu dicabut. Kalau tidak memenuhi syarat, ya jangan diteruskan, tidak memenuhi syarat. Jangan lalu diteror, kecuali dia sengaja membuat laporan palsu. Kalau laporan-laporan biasa. Ini bukan pengaduan soalnya, ini beda. Nah, kadang-kala dijual nih, dijual belikan nih. Pelaporan orang sudah ngelapor, lalu malah yang lapor yang diteror. Kalau kamu tidak lapor, berarti kamu buat laporan palsu. Diproses. Bikin berita bohong. Sesudah itu nego-nego diperas, bebas. Kan gitu cara-cara itu. Loh saya pernah kena kok dulu. Sebelum saya menjabat tuh, saya pembantu rektor 1 di sebuah universitas. Saya menemukan orang pakai joki. Pakai joki. Jadi dia jawab ujian dari luar pakai itu. SMS tuh. Dap, sekian, jawab, dap. Ketangkap. Karena saya panitianya, ketangkap. Lapor ke polisi. Lapor ini sudah membuat pernyataan saya begini, saya betul jokinya ini, tujuannya gini gitu. Udah diproses. Mungkin orang tuanya orang besar kali terpandang ya. Orang terpandang, lalu ini enggak diproses. Malah yang dipanggil saya toh, disuruh mencabut laporan. Bapak sebagai PR1 waktu itu? PR1 saya dipanggil coba. Bapak harus cabut laporan ini. Mungkin apa? Lah ini tidak terbukti, Bapak itu mau diperas saya. Saya bilang saya ini dosen hukum. Saya bilang saya nggak mau cabut laporan. Bapak kuliah itu. Lah iya. Polisi loh. Begitu. Nah, dan sekarang ini kan masih banyak orang suruh cabut laporan kan? Iya. Atau polisi nunggu laporan. Nggak nunggu laporan. Peristiwa pidana itu nggak perlu laporan. Yang perlu pengaduan itu delik ringan dan delik keluarga. Namanya delik aduan. Gitu kan? Nah, ini sesi kuliah ini. Nah, ini panjang lebar menjelaskan antara laporan dan pengaduan ya. Masyarakat kalau suruh cabut laporan jangan mau, enggak ada urgensinya. Kalau sudah lapor dan Anda merasa benar ketika melapor, suruh cabut gitu jangan mau. Terserah mau dilanjutkan atau tidak urusan polisi kan begitu. Sekarang ditekan loh.
Saya pernah cerita tuh teman saya dosen loh, ngelapor uangnya rumahnya dibongkar, uangnya hilang. Lapor ke polisi, akhirnya enggak ketemu, malah istrinya dipanggil, anaknya dipanggil, seperti dicurigai ini istrinya. Sahabat Pak Mahfud yang di Jogja ini ya, yang waktu itu diceritakan. Akhirnya dia, sudah Pak, saya enggak jadi melapor. Diminta uang loh, kamu sudah terlanjur melapor. Diminta uang loh Pak, oleh polisi nih. Iya, iya. Ini akhirnya kita ini jadi seperti ini ya. Gitu. Ya, Pak Mahfud, di luar soal itu kan, ada juga modus biasanya melindungi korps, Pak, membela teman gitu ya. Saya ingat waktu Pak Mahfud jadi Menko Polhukam, ada pernah kasus anggota Polri yang waktu itu pernah menjadi penyidik KPK, kemudian terlibat korupsi, Pak, terpidana korupsi. Kalau nggak salah AKBP Brotoseno, betul. Lalu tiba-tiba ternyata masih aktif sebagai polisi setelah dia terpidana. Nah, orang lagi rame tapi nggak ada tingkah apa-apa. Lalu Pak Mahfud memutuskan memanggil rapat koordinasi, pada akhirnya dia dipecat. Ya nggak boleh dong, orang kan sudah jelas. Pegawai negeri sipil, Polri, TNI yang terlibat tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun, itu dipecat, diberhentikan tidak dengan hormat dari pekerjaannya. Meskipun kalau ancamannya 20 tahun, ya korupsi misalnya itu kan 20 tahun ancamannya. Hukumannya hanya setahun, tetap dianggap harus dipecat. Karena yang di ini bukan vonisnya, tapi ancamannya, ancaman terhadap tindakannya itu. Ya itu waktu itu kan Brotoseno tiba-tiba loh ramai sekali Pak. Aktif lagi. Udah jadi terpidana. Iya, saya panggil ke sana lalu saya bersuara lewat media. Nggak boleh itu. Itu. Pada akhirnya ini dipecat ya Pak ya? Pada akhirnya ya dipecat. Iya, setelah Bapak ngomong. Oke Pak Mahfud, satu hal yang seperti Pak Mahfud sampaikan tadi kan selama ini orang mengatakan bahwa ya itu oknum. Sehingga ketika sampai oknum ya selesai urusannya, ini bukan urusan institusi. Pertanyaan saya, apakah kalau sekian banyak oknum muncul dan berbagai modus itu lantas kita masih berhak mengatakan bahwa itu oknum, tidak ada pertanggungjawaban institusi Pak? Gimana Pak? Kalau begitu nanti ini siapa yang bilang? Kalau begitu semua oknum nanti semua polisi itu oknum jadinya. Oknum semua jadinya Pak gitu. Itu pertanyaan publik kan begitu Pak. Gitu. Bagaimana memahami Pak? Ya tapi memang begitu. Iya. Secara hukum kan kalau dalam kasus seperti itu kan tidak mungkin untuk kebijakan institusi. Pastilah Polri tidak akan membuat kebijakan agar orang memeras, agar orang membunuh orang. Polisi melakukan kejahatan pasti tidak. Pasti oknum lah, pasti oknum. Tapi pembinaannya dan pengawasannya itu, yang oknum itu kan tanggung jawab pidananya. Kalau tanggung jawab manajerial, itu kan ada di institusi. Iya kan? Nah ini yang tanggung jawab manajerial itu, yang saya katakan tadi, manajer atau pimpinan di setiap level itu yang harus diseleksi betul. Dibuat sebuah sistem seleksi yang sehingga dari mereka lahirlah sebuah leadership gitu ya yang mempengaruhi yang lain supaya dia menjadi lebih baik gitu ya Pak ya. Iya, bukan orang menjadi pejabat karena kliknya angkatan tahun sekian, ini kliknya Pak ini, itu kliknya Pak itu. Jangan begitu dong. Gitu. Profesional aja. Gini loh, negara ini bisa rusak loh kalau polisinya rusak. Kata Pak Prabowo itu kan, negara gagal kalau polisinya gagal. Sampai begitu Pak, iya. Iya kan? Kalau gagal berarti kesimpulannya polisinya yang gagal atau tentaranya yang gagal. Menurut Pak Prabowo begitu. Keras sekali Pak. Pak Mahfud, salah satu tokoh yang rajin memberikan kritik kepada polisi, kepada TNI, kepada aparat penegak hukum itu adalah Pak Mahfud. Dalam catatan saya ya. Bahkan ketika menjadi Menko Polhukam pun itu dilakukan. Tapi pada saat yang sama Pak Mahfud itu selalu menegaskan kepada publik bahwa polisi, TNI harus kita jaga. Kita tetap harus menghormati karena kita akan rugi kalau misalnya 1 jam saja polisi mogok. Pak Mahfud kan beberapa kesempatan menyampaikan itu kan Pak. Saya dulu mengandaikan begini, negara ini kan harus selalu aman dan kita harus jujur ya. Kalau bicara polisi sebagai sebuah institusi dan jumlah orangnya, itu kan secara umum kan baik. Ya, bahwa sekarang terendah mendapat 65 ya anunya. Kan berarti masyarakat itu sekarang mendapat rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Yang rusak-rusak ini kan kasus-kasus nyangkut uang, nyangkut konglomerat. Tapi perlindungan masyarakat sehari-hari di daerah itu polisi bagus. Berjalan dengan baik. Bahkan untuk kriminal umum itu sangat profesional. Sangat profesional. Anda mencari orang bikin kegaduhan melalui medsos, ketemu kok sebentar. Oh ini Pak yang buat gitu. Saya pernah mencoba, saya sudah pernah cerita. Ada dulu di Semarang itu orang dipotong-potong. Bayi hilang. Nggak ada yang tahu siapa yang ngambil.
oleh Polri, ketemu kan besoknya, ini ada di sini, ketemu ada orang dipotong-potong, kakinya ada di Surabaya, kepalanya ada di Tanjung Priok apa, itu direkonstruksi, ini ketemu gitu. Hebat kan polisi kita, sehingga masyarakat merasa nyaman dengan kriminal umum. Tapi menyangkut soal korupsi, menyangkut soal konglomerat ya yang besar-besar, penjarahan sumber daya alam, tambang dan sebagainya. Soal uang lah ya terutama ya. Selalu soal uang, korupsi dan sebagainya. Polisi menjadi tidak profesional dan itu yang dirugikan rakyat banyak. Jadi oleh sebab itu saya katakan jangan dong kalau begitu Polri itu jangan dipojokkan sebagai alat negara, sebagai institusi. Polisi itu sangat diperlukan. Jangankan banyak nih di medsos, sudahlah kita nggak perlu polisi gitu kan. Bubarkan aja tuh polisi yang ngajak rakyat ini cari keamanan sendiri-sendiri, kan banyak di medsos. Betul, kekecewaan seperti itu Pak. Kekecewaan itu nggak bisa. Polisi itu harus kita jaga, harus kita pelihara. Itu sebabnya saya katakan, saya mengandaikan dalilnya Ibnu Taimiyah yang ketika bicara negara dan pemimpin. Gini, situ nasanawat bi imamin jahil afdhalu min lailatin bila imam. 60 tahun kamu dipimpin oleh orang yang bodoh, goblok dan agak jahat, itu jauh lebih baik 60 tahun tuh daripada satu malam saja kamu tidak punya pemimpin. Nah, saya ibaratkan 60 tahun kamu punya polisi yang bebal seperti sekarang di Indonesia itu jauh lebih baik daripada polisi tidak ada. Oh, itu analoginya ya dari saya menganalisikan itu. Kita punya videonya loh Pak itu. Ada ya? Ya, kita coba. Saya ngomong di DPR kalau ngomong di DPR. Biar pemirsa bisa lihat Bapak lihat ini nih. Bahwa Pak Mahfud pernah mengatakan itu untuk membela dalam tanda petik polisi lah gitu ya. Kalau dibaca dalam bahasa Indonesia, 60 tahun kamu mempunyai polisi yang jelek, jauh lebih baik daripada satu malam saja tidak ada polisi. Bayangin Bapak, tidak ada polisi satu malam mogok, malam aja. Paginya sudah hilang negara itu. Karena ketika polisi mogok, yang ngelain orang desa tidak ada, ngurusi kebakaran tidak ada, ngurusi pembunuhan tidak ada, besoknya hilang udah. Polisi ini kita bangun bersama-sama agar menjadi lebih baik. Ya, itu Pak. Itu. Dan ini ada contohnya, karena ketika saya mengatakan itu ada seorang pejabat tinggi Polri berkirim berita kepada saya. Terima kasih Pak atas dalilnya. Itu polisi ini. Itu masih aktif sebagai pimpinan Polri? Waktu itu aktif. Oh, oke. Aktif. Terima kasih. Lalu dia kirim berita di Brasil. Di Brasil itu polisi mogok. Mogok satu malam gitu, satu hari. Oh, ketika mereka protes gaji tapi iya, gajinya dipenuhi. Jadi mereka mogok. Wah, kacau negara pada waktu itu. Kacau semua toko dijarah, pembunuhan di mana-mana gitu-gitu. Sampai pemerintah mengumumkan pengaktifan kembali itu dengan gaji. Baru mulai tertib. Nah itu yang saya katakan, jangan sampai polisi itu bilang saya mogok 1 jam aja, wah kacau. 1 jam tidak ada yang ngelindungi presiden, tidak ada yang ngelindungi menteri, tidak ada apa gitu. Tidak ada yang menjaga pasar, tidak ada yang, wah semua kacau negara. Taruhlah, kalau sampai 3 jam aja misalnya, udah tidak terkendali, sudah itu udah bubar. Iya kan? Nah, tapi sebaliknya ada tindakan di Georgia. Tadi kan di Brasil tuh. Ya, tadi Brasil. Tadi di Brasil. Di Georgia itu, karena pemerintahnya jengkel kepada polisi yang suka memeras, menjadi backingnya cukong, macam-macam. Polisi 30.000 orang dipecat sekaligus. Dan itu berjalan dengan biasa saja? Berjalan biasa. Besoknya diganti semua. Lancar tuh, malah dipuji tuh. Presidennya, wah bisa ya melakukan tindakan gitu? Bisa. Artinya masa kita tidak bisa mengambil jalan tengah antara Brasil dan Georgia ini? Kan bisa jalan ketemu. Tengahnya saja, nggak usah se-ekstrim itu ya, ambil tengahnya saja. Ekstrim situ, ekstrim sini, ambil tengah. Kan Indonesia punya filsafat Pancasila. Pancasila itu salah satu isi filosofinya prismatik. Mencari jalan tengah, misalnya antara liberalisme dan komunisme. Di Indonesia Pancasila itu tidak nganut liberalisme, tidak nganut komunisme. Tapi Pancasila ketemu di tengah. Ya ada liberalnya, kebebasan, ada komunismenya. Sikap sosialnya kan gitu. Nah, masa kita tidak bisa mengambil dari dua jalan ini? Dalam ekstrim antara Georgia dan Brasil itu kan. Itu menurut saya perlu menjadi pertimbangan untuk melihat situasi sekarang. Karena, Mas, saya melihat polisi itu baik-baik loh. Lebih banyak yang baik lah. Kalau saya ke daerah-daerah sangat itu penghormatannya kepada orang. Saya kalau datang pasti di ini, saudara saya. Sopan-sopan juga.
ikut serawung, minum kopi, apa itu di mana-mana. Kan makanya Indonesia itu aman kan dari kriminal umum dan dari ketidakamanan umum. Tapi kalau sudah bicara korupsi, wah di sini di Jakarta ini bicara cukong-cukong tambang apa, pembalakan hutan, apalagi dan macam-macam lah. Ya mungkin itu Pak yang menyebabkan yang Pak Mahfud sebutkan terakhir bahwa soal uang, soal cukong dan segala macam menyebabkan dari survei Litbang Kompas terbaru Pak, itu dari institusi penegak hukum polisi paling rendah. Ya. Nilainya kalau nggak salah 65,7% Pak, di bawah di antara semua yang lain. Ya itu gambarannya bahwa semakin ke sini juga wajah polisi memang makin suram ya Pak. Zaman saya pernah 87%. Di zaman Bapak menjadi Menko Polhukam? Saya di Polkam. Ketika sejak zaman Sambo itu lalu turun blok gitu, lalu mulai naik lagi, sekarang turun lagi. Bagus. Polisi pernah tertinggi dari antara semua penegak hukum. Gitu. Nah, ada Pak yang mempertimbangkan. Sekarang terendah kan? Ya, ada orang yang berpandangan bahwa semakin kesini kan semakin disorot gitu ya, dan tidak berhenti penyelewengan kekuasaan. Sehingga orang mengatakan begini, ada yang berpandangan bahwa mungkin memang sebaiknya kewenangan polisi itu dikurangi. Misalnya sebagian kewenangannya itu diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Menurut Pak Mahfud gimana? Saya mendengar ada rencana begitu bahwa ya, misalnya ada upaya legislasi begitu Pak. Tapi belum jaminan juga karena kita suatu saat harus bicara kejaksaan juga, ada masalah-masalah juga di sana. Jangan kewenangan diberikan karena nanti kita diskusikan di mana nih. Bisa jadi dipindahkan ke sini, di sini malah bermasalah juga gitu ya. Malah sekarang ada ide katanya kalau jaksa terlibat dari tindak pidana tidak boleh diperiksa oleh polisi. Harus izin. Ya. Harus izin jaksa agung. Tidak boleh begitu. Itu berarti nanti banyak main di situ. Ya sudah. Misalnya polisi korupsi bisa ditangkap oleh Kejaksaan Agung juga, tidak boleh dilindungi oleh atasannya kan? Ya. Karena untuk korupsi itu Kejaksaan Agung bisa melakukan penyidikan langsung terhadap setiap tindak pidana korupsi. Sama dengan kalau jaksa gitu salah lalu harus minta izin Jaksa Agung, nggak bisa. Kalau salah ya terus diproses polisi. Kalau kesalahannya tindak pidana umum kan harus polisi. Iya kan? Iya. Nipu misalnya, bukan korupsi ya. Menganiaya orang, itu kan tindak pidana umum. Meskipun jaksa itu ya polisi dong. Nggak usah minta izin kejaksaan, itu berlebihan gitu. Sementara kita kejaksaan belum melihat ada jaminan bahwa itu akan baik ke depannya. Mungkin saat-saat ini kejaksaan agak sedang naik daun sedang membaik gitu. Ya, tapi itu tidak menjadi jaminan kalau kewenangan dipindahkan ke sana. Kenapa atau pindahkan ke sana? Nggak boleh begitu. Kita harus proporsional aja lah. Sudah bagus nih sistem yang kita atur nih. Hubungan tata kerja antar institusi penegak hukum, itu hubungan tata kerjanya bagus ya. Yang jelek tuh pelaksanaannya. Jangan diubah-ubah lagi karena ini sedang jelek lalu kewenangannya dipindah ke sini. Nanti kalau ini jelek siapa yang pindah lagi? Pelaksanaannya dan figur-figur yang memimpin yang melakukan itu ya. Iya. Oke. Saya kira cukup Pak Mahfud. Terima kasih Pak. Makasih. Makasih. Oke, sekian dulu untuk minggu ini. Kita jumpa lagi dalam Terus Terang pekan depan. Tetap semangat, tetap bersuara untuk membangun keadilan dan demokrasi. Sebagai bukti, Anda tidak lelah mencintai Indonesia. Selesai.